Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pagi ini, yang mana pagi ini kita ada kegiatan pembelajaran mendalam ya tentang pemberdayaan manusia. Yang mana pada hari ini jenis kegiatan kita adalah panen singkong hasil kebun di lingkungan sekolah. Dan sebelum kita masuk dalam kegiatan untuk pemanenan singkong, sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit tentang tanaman singkong ya. Yang mana tanaman singkong ini nama lainnya adalah ubi kayu yang sering kita dengar dari masyarakat. Singkong itu juga mempunyai jenis ya, macam-macam. Ada singkong yang usianya tahunan, yang mana singkong ini ubinya tidak bisa dimakan ya. Yang bisa diambil hanyalah daunnya. Singkong-singkong yang bisa dikonsumsi itu biasanya umurnya cuma 3 sampai 9 bulan dari usia tanam ya. Nanti kita akan juga menjelaskan ya. Terus nanti cara panen dan nanti apa saja yang bisa diolah dari hasil panen singkong. Yang mana singkong ini bisa dimanfaatkan semuanya ya, dan sangat menjanjikan untuk komoditi kedepannya yang bisa tentunya bisa menghasilkan uang. Untuk cara menanamnya sendiri ini sangat mudah ya, karena singkong ini berkembang biak dengan stek ya, atau batang. Jadi tinggal mengolah lahan, cara perawatannya pun juga mudah ya. Cara menanamnya kita harus menyiapkan lahan, tentunya digemburkan ya, diolah. Nanti setelah diolah kita tinggal menyiapkan bibit singkong yang mana dipotong stek ya, stek yang ukurannya sekitar 20 sampai 30 cm. Dan jarak tanam nanti akan tinggal ditancapkan aja atau ditusukkan ke dalam cangkulan tanah ya. Dengan jarak sekitar 40 sampai 50 cm. Jadi harus ada jarak. Nanti kalau terlalu dekat ubinya susah untuk besarnya. Di usia tertentu nanti kita juga akan memberikan pupuk agar hasilnya nanti bisa maksimal ya, agar hasilnya maksimal. Yang kita tanam nanti ini usia tanam singkongnya yang 9 bulan. Yang ada di sekolah kita ini adalah usia singkong yang 9 bulan. Yang dari usia tanam nanti sekitar 9 bulan baru bisa ditanam ya. Terus cara panen singkong itu sudah sangat mudah juga ya, nggak repot, cuman tinggal dicabut. Cuman ada teknik cara mencabut singkongnya, jangan sampai ubinya itu tertinggal di dalam tanah atau putus, yang jadinya nanti jadi kerjaan tambahan. Jadi ada trik untuk mencabut singkong agar ubinya tidak banyak yang tertinggal di dalam tanah. Nanti kalau ada pun yang tertinggal dalam tanah, kita bisa gali dengan menggunakan alat yang ada seperti pacul ya, atau biasanya kita pakai itu ada linggis kebun ya. Dan cara memotongnya juga ada tekniknya ya. Daunnya pun nanti bisa kita ambil pucuknya, daun muda, untuk diolah menjadi sayur ataupun bisa dijual untuk menghasilkan uang ya. Jadi untuk sementara mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti sambil jalan kita praktek, sekalian jalan nanti biar lebih jelas lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cabutnya mau kita potong di bawah sini. Nanti praktek aja. Daun pucuknya nanti bisa diambil. Terus cara mencabutnya usahakan kaki dibuka seperti ini, tapi terus goyang-goyang ya. Jadi yang tersisa yang menusuk ke bawah, jadi goyang-goyang tanahnya. Oke, yang tersisa ambilkan di sini ke sana. Kita gali yang tersisa di dalam. Itu kelihatan tuh. Nanti bisa praktek yang lain. Oke. Wadahnya mana tadi? Mas, biskuitnya dari mana? Bisa. Ini dua, ya.
Silakan praktek nanti satu-satu ya. Nih. Ini yang dibuang ekor-ekornya dulu. Nah. Tinggal satu-satu. Oke. Yang kanan, kiri. Oke, ST. Ya. Tinggal buang kanan. Pakai ST. Di bawahnya ada pakai ST. Jangan lupa. Bagus, biasanya dia lebih tua, yang paling bawah ya. Terus mata-mata yang ini tunasnya ini lebih banyak. Panjangnya seberapa ya? Kira-kira segini saja. Enggak mesti harus digergaji ya. Ini sudah cukup untuk ditanam. Tanam baik, tapi nanti dilayukan dulu, jangan langsung ditancap, bagus ya. 1-2 hari siapkan lahan, terus langsung ditanam. Ya, gitu ya. Cara tanam, mata tunas mengarah ke atas, jangan terbalik. Ya, ini kelihatan kalau tunas dulu. Bakal tunas, ya kan? Jadi arahnya ke bawah. Terus cara tanam juga ke tanahnya bisa dengan cara tegak berdiri, bisa juga dengan cara agak miring. Biasanya kalau caranya agak miring, itu isinya akan lebih memanjang. Ya, cuma satu arah. Kalau dia berdiri, dia akan nyebar. Biasanya terus isinya dia agak pendek seperti ini. Nih. Jadi ada 2 cara tanam ya. Miring, ini agak mudah dicabut, begini, enggak. Itu juga agak berat, tergantung dari tekstur tanah sih biasanya. Ya. Tuh, cepat. Itu aja sebenarnya. Tadi bisa bagi 3, tapi kita bagi 2. Dipotong boleh pantai. Ilmu dari mana itu? Ilmu sendiri. Kalau pakai gergaji kan nambah alat lagi ya. Yang penting kan tunasnya bisa naik. Oke. Ya, Mas. Ada lagi yang mau ditanya apa lagi? Sudah cukup nih. Cukup. Oh ya, singkongnya. Cukup enggak? Demikian ya cara panen singkong yang mana hasilnya sudah kita lihat. Ini singkong yang sudah tidak asing lagi, yang bisa kita lihat di masyarakat ya. Dan ini ada daun mudanya yang bisa juga diolah. Tadi juga sudah ada penjelasan sedikit tentang cara menanam ya, cara memanen. Mudah-mudahan jadi bekal buat kalian di ke depan hari. Siapa tahu jadi ada pengusaha atau petani yang berhasil di bidang ini. Amin. Selanjutnya nanti ada pengolahan singkong yang mana nanti akan dibuat menu kolak singkong. Ya. Yang Putri mungkin bisa membantu biar tahu cara resep membuat kolak singkong. Mungkin itu saja ya. Cukup. Selanjutnya tinggal mau ke dapur diolah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami lagi dalam proses untuk pembuatan hasil panen singkong kita. Yang tadi kan sorgan-sorgannya nih yang ngambil hasil singkong. Nah, jadi sekarang yang untuk solehah cantiknya ini ditugaskan untuk membuat kolak dari singkong. Jadi ini adalah proses pembuatannya. Jadi singkong nanti kita kupas dulu. Nanti setelah kita kupas, kita cuci bersih, lalu nanti kita akan proses. Jadi seperti ini proses pembuatannya. Jadi ini adalah proses pertama dari pembuatan kolak dari singkong. Ini kami mengupas dulu.
semua singkong-singkong yang dari hasil panen tadi. Dan itu tadi ada ya, memang singkong ini semua bisa digunakan, bisa dimanfaatkan. Jadi untuk buahnya, ubinya, singkong ini bisa digunakan untuk jadi bahan makanan ya. Terus itu juga ada daun singkong yang bisa digunakan untuk buat sayur-sayur ya. Biasanya nasi padang tuh yang pasti nggak pernah ketinggalan yang namanya daun singkong. Nah, dari batangnya pun yang tadi udah divideokan juga bisa bermanfaat untuk ditanam kembali agar nanti bisa kami memiliki lahan singkong kembali. Jadi nggak ada yang tidak bermanfaat ya, jadi semuanya bermanfaat. Nah, ini adalah proses untuk mencuci singkongnya. Jadi singkong itu harus dicuci bersih ya, karena singkong itu kan berasal dari tanah, jadi pasti akan banyak tanahnya. Jadi supaya tidak termakan, biar terjamin kebersihannya, maka harus dicuci sebersih mungkin. Dan harus diperhatikan jangan sampai ada pasir-pasir yang masih ada di sekitaran singkongnya, pinggir singkong ataupun di dalam singkongnya. Nah, ini adalah proses pemotongan singkong yang udah dicuci bersih. Jadi singkong ini akan kita olah nantinya untuk jadi kolak singkong. Makanya kita potong dulu dengan ukuran yang tidak besar, tidak kecil. Nanti hasil dari pengolahan ini kita akan bagikan ke anak-anak semua, dan juga sebagian akan kita jual. Dimasukkan singkong yang udah dipotong dan dicuci bersih kembali. Oke, setelah itu masukkan daun pandan ya, terus gula merah ya, terus garam. Nah, setelah itu ditutup kembali, ditutup dengan rapat sampai kita tunggu singkongnya mulai empuk ya. Jadi berikutnya ini santan dimasukkan ke dalam kolak, tapi itu setelah empuk ya, singkongnya setelah empuk baru kita masukkan santannya. Nah, setelah itu kita tinggal tunggu mendidih dan jadi kolak dari singkong hasil panen anak-anak PKBM Karunia Peduli Indonesia. Nah, ini kolak singkong kita udah mendidih ya. Maka yang terakhir yang akan kita masukkan adalah tepung yang dicairkan. Ya, kita harus masukkan pelan-pelan sambil diaduk terus ya, supaya ini fungsinya mengentalkan kuahnya nanti ya, gitu ya. Ya, masukkan semua ya, lalu aduk-aduk terus. Setelah itu tinggal nunggu mendidih lagi. Setelah mendidih baru nanti kita angkat. Nah, ini adalah kolak singkong yang udah jadi tadi ya. Wah, seperti
sepertinya sangat-sangat enak sekali. Jadi ini udah kita siapkan cup-cupnya. Jadi nanti ini kita akan jual di sekitar sekolah saja, seperti itu. Assalamualaikum. Bu, kita dari Sekolah PTBM Karunia izin menjual hasil kolak singkong Oh iya. yang kita panen dari sekolah. Berapa satunya? Ini satunya harganya 2.000. 5. Jadi 5 ya. Iya. Pasin aja jangan semua. Bulatkan aja. Oh iya. Iya. Berarti Pas. 12.000 ya? Iya, 12.000. Iya. Bentar ya. Ini uang. Kasih ya, Bu. Ya, Makasih ya, Bu. sama-sama. Terima kasih, Bu. Kasih, Bu. Kami izin pamit ya.